Halo teman-temanku, hari ini aku tuh bikin roti sobek dua rasa. Yang satu manis, yang satu asin. Rotinya udah pasti enak ya. Yang penasaran atau yang lagi pengen bikin roti, ikutin videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Untuk bahan rotinya di sini ada terigu, gula pasir, susu bubuk dan ragi instan. Aku satukan di sini. Kemudian ada telur, susu cair, mentega dan garam. Untuk membuat roti kali ini aku pakai mixer ya guys. Masukkan bahan-bahan kering ke dalam mixer. Ada terigu, susu bubuk, gula pasir dan ragi instan. Ini mixernya aku nyalakan sebentar aja. Kemudian lanjut masukkan telur. Telur yang aku pakai itu 2 butir ya guys. Ini tuh putih dan kuningnya langsung aja aku satukan di sini. Kemudian lanjut masukkan susu cair. Mixer bahan-bahan ini sampai nggak ada adonan yang nempel di pinggir-pinggir baskomnya. Ini aku cuma mixer sebentar aja. Kemudian lanjut aku masukkan mentega dan garam. Mixer bahan-bahan ini sampai dengan kalis elastis. Di mixer sampai bahannya itu tercampur dengan baik, sampai permukaannya itu mulus, dan kalau diambil sedikit adonannya, kalau dibentangkan gak mudah putus dan ada membran tipisnya. Sambil menunggu, lanjut ya aku menyiapkan bahan isian untuk roti manis. Di sini aku pakai pisang raja bulu yang udah benar-benar matang. Karena pisang ini tuh sudah benar-benar matang, aku nggak akan tumis lagi pisang ini karena rasanya itu udah manis banget. Kalau pisang kalian belum begitu matang, kalian tumis dulu dengan sedikit mentega supaya rasa pisangnya itu lebih enak. Nah, karena aku udah benar-benar matang, aku nggak tumis-tumis lagi pakai mentega ya. Sekaligus juga bisa mengurangi kalori. Aku tuh pakai 5 buah pisang. Pisangnya ini aku belah tapi nggak putus. Kemudian tengahnya ini aku beri isian keju. Selain keju, kalian bisa pakai juga coklat. Nanti roti sobeknya itu jadinya 9 buah. Jadi kalau aku pakai pisangnya itu 5, nanti bakalan jadi sisa 1 gitu ya guys. Nah, untuk yang satu ini, yang setengah buah pisang ini aku potong bulat-bulat aja untuk topping. Isian pisang keju siap digunakan. Lanjut lagi ke rotinya. Di sini rotinya itu udah mulai mulus ya guys. Tangan aku tuh aku lumuri dengan sedikit minyak. Kemudian aku ambil sedikit adonannya, aku bentangkan kayak gini dan ada membran tipisnya nggak mudah putus. Itu artinya udah kalis elastis ya. Jadi adonannya aku bulatkan, aku tutup dengan kain dan dibiarkan selama 10 menit. 10 menit kemudian ini adonannya sudah mulai rileks. Ini akan aku potong bagi 2 karena nanti aku tuh bakal bikin roti sobek 2 loyang. Jadi aku kira-kira aja aku bagi 2. Kemudian ini yang satu bagian aku ulenin sebentar. Kemudian aku potong-potong dibagi menjadi 9. Untuk pembagian rotinya, ini di sini aku potong-potongnya itu pakai scraper kayak gini supaya nggak merusak gluten dari rotinya. Dan untuk pembagiannya aku kira-kira aja ya guys. Kalau kalian ingin sama besarnya bisa kalian timbang. Kemudian setelah dibagi-bagi, ini adonannya aku bulat-bulatkan kayak gini. Dan setelah semuanya dibulatkan, aku ambil satu. Dari yang pertama kali dibentuk, aku gilas memanjang kayak gini. Kemudian lanjut ya, aku beri isian pisang keju yang tadi sudah disiapkan, digulung setengahnya aja. Kemudian ini sisanya itu aku iris-iris kecil kayak gini. Diirisnya itu pakai scraper ya guys, supaya nanti alasnya nggak sobek. Kalau pakai pisau dijamin deh alasnya bakalan sobek. Kemudian tinggal digulung aja dan jadi. Susun di loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dipoles dengan mentega dan dialasi dengan kertas baking. Supaya cukup untuk 9 potong, aku menyusunnya miring kayak gini. Tutup dengan kain, istirahatkan selama 45 menit.
Lanjut ke roti loyang kedua, ini aku ulenin dulu sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara. Kemudian aku bagi-bagi menjadi 9 juga. Seperti biasa, untuk pembagiannya aku kira-kira aja ya. Sama seperti tadi, setelah dibagi-bagi, roti ini aku bulat-bulatkan kayak gini. Setelah dibulatkan semua, ambil satu dari yang pertama kali dibentuk, gilas membulat kayak gini, lalu balikkan. Jadi permukaan yang mengusnya itu nanti berada di depan. Kemudian ini isiannya aku pakai keju yang untuk isian roti gitu. Kemudian aku isikan aja, lalu dicubit-cubit sampai rapat. Dan sama seperti tadi, susun di loyang ukuran 20 x 20 cm. Loyangnya sudah dipoles-poles dengan mentega dan dialasi dengan kertas baking. Kemudian tutup dengan kain, biarkan selama 45 menit. Balik lagi ke loyang pertama, ini setelah 45 menit aku diamkan. Ini tuh sudah mengembang, udah hampir penuh gitu loyangnya. Kemudian untuk rotinya ini aku poles-poles dengan susu cair. Selain pakai susu cair, kalian juga bisa pakai kuning telur, campuran dari kuning telur dan susu cair, atau pakai susu evaporasi. Dan atasnya aku beri topping pisang. Dan siap dipanggang. Panggang di oven sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk rotinya aku taruh di rak yang tengah ya guys. Aku panggang di oven bersuhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit. Sambil menunggu, lanjut ya, aku menyiapkan topping untuk loyang kedua. Di sini aku panaskan 2 sendok makan mentega. Kemudian aku tambahkan setengah sendok makan bawang putih yang dicincang halus. Kemudian ini aku tumis-tumis sebentar aja, gak usah sampai kecoklatan, benar-benar cuma sebentar aja sampai menteganya meleleh. Kemudian tinggal disiram aja ke roti yang isinya keju. Jadi roti ini tuh udah hampir 45 menit aku proofing ya guys. Supaya roti ini lebih cantik, untuk atasnya ini aku taburi dengan parsley kering. Roti pisang keju udah matang, lanjut aku panggang roti garlic and cheese. Selagi masih panas, ini roti pisang kejunya itu aku poles-poles permukaan atasnya dengan mentega. Tujuannya itu supaya rotinya lebih cantik, lebih shiny, dan lebih empuk. Untuk rotinya lanjut ya, aku keluarkan aja dari loyang. Dan sekalian kertas bakingnya itu aku angkat. Roti garlic and cheese juga udah mateng, lanjut aja aku keluarkan dari loyangnya. Roti ini nggak aku poles-poles dengan mentega lagi ya guys, karena kan tadi sudah diberi mentega. Yang aku tumis tadi dengan bawang putih. Dan tada! Roti dengan 1 kali proofing aja, 2 rasa pula, udah jadi. Ini tuh rotinya lembut banget ya guys, roti favorit dari keluarga aku. Kalian bisa lihat, rotinya itu seratnya panjang-panjang banget. Sejujurnya aku juga males banget kalau bikin roti itu yang harus lama banget. Jadi dengan 1 kali proofing aja kalian bisa bikin roti 2 rasa kayak gini. Semoga roti ini menginspirasi. Makasih yang sudah menonton, sampai jumpa di next video.